dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan untuk firman yang akan kami dengar bersama-sama. Itulah berkat surgawi yang mengalir dalam setiap kehidupan orang percaya, sehingga kami manusia batiniah kami diperkuat hari lepas hari, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kami yang telah Engkau selamatkan. Inilah doa kami dan doa ucapan syukur kami semua, baik kami yang hadir di tempat ini juga kami yang mendengarkan dan mengikuti aliran dari firman kebenaran-Mu di segala tempat melalui siaran live streaming, baik dari Facebook maupun dari YouTube, yang dipancarkan langsung dari tempat ini pada waktu yang bersamaan ini Tuhan. Kami serahkan pikiran dan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman-Mu yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita orang yang merdeka. Amin. Ya. Tidak lama lagi negara kita akan merayakan hari kemerdekaannya. Tetapi satu hal yang membuat sukacita abadi yang ada pada kita, kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Tidak ada lagi kita hidup di bawah peraturan, di bawah ketentuan, atau di bawah apapun juga yang pernah kita tahu dan pernah kita dengar sebelumnya. Dari Allah kita tahu, kita mengerti akan hukum Taurat, ya. Tetapi itu bukan kepada kita. Dan walaupun kita yang tidak memiliki hukum Taurat itu, tetapi senantiasa kita dikurung oleh jalan pikiran kita yang masih dibelenggu oleh tuntutan dari hukum Taurat. Karena apa? Kita hidup di dalam daging. Tadi saya katakan kita merdeka. Kita merdeka, kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Kita lagi tidak hidup di dalam tuntutan daging. Kita hidup di dalam kehendak Allah Bapa di surga. Perkenankan saya mengucapkan salam kudus, Horas. Ya. Senang saya mengatakan kalimat ini. Kenapa? Itulah kita Indonesia. Ya. Kita bukan Israel. Ya. Bahkan, maaf, saya akan kutip ucapan dari Bapak Proklamator kita. Kalau kamu menjadi Kristen, kalau kamu Kristen, janganlah kamu menjadi Yahudi. Benar itu. Kenapa saya katakan benar? Karena demikianlah kehendak Allah bagi kita, bangsa-bangsa lain. Sehingga Allah menetapkan satu rasul bagi kita, yang nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Allah melalui rasul yang ditetapkan kepada bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Israel. Dan Allah bekerja bukan secara bangsa, tetapi pribadi lepas pribadi. Siapapun kita. Saya berbicara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang ada mengikuti acara siaran kami dari live streaming.
Siapapun saudara, tidak perlu latar belakang saudara siapa, karena apa yang diberitakan oleh Allah melalui Rasul Paulus adalah berita untuk kita sekalian. Siapa kita sekalian? Mereka yang bukan Israel. Kenapa saya tegaskan ini dari awal? Karena belenggu pemikiran dari kekristenan dunia sekarang ini berada di dalam belenggu apa yang pernah dulu hanya berlaku antara Allah dan bangsa pilihannya oleh karena perjanjian dari nenek moyang mereka Abraham. Tidak akan melihat siapa kita. Mari Bapak Ibu, kita mengundang kita sekalian untuk sama-sama membuka firman Tuhan dari Kristus Yesus, yaitu wahyu rahasianya yang diungkapkan melalui Rasul Paulus dari kitab Efesus pasal 2. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Saya akan bacakan dulu menurut terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti karena ada kupasan-kupasannya dan ada beberapa terjemahan yang mungkin saya akan mengambil dari terjemahan yang lebih akurat, yaitu saya akan memandu dari terjemahan King James Version, karena itu yang saya pakai sebagai dasar untuk mengkaji kebenaran firman Tuhan. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan yang ada di dalam hati dan diri saudara sekalian masing-masing. Apa itu? Ketika saudara percaya, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Percaya pemberiannya, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita semua, sehingga kita memperoleh keseluruhnya, memperoleh penebusan seluruhnya. Dan itu jaminan bagian. Adakah usaha kita? Tidak. Baik, untuk pagi hari ini topik yang akan saya sampaikan atau saya bawakan, saya beri judul kasih karunia bagi semua manusia. Sekali lagi, kasih karunia bagi semua manusia. Kasih karunia untuk hanya manusia. Apapun latar belakang manusia itu tidak penting bagi Allah.
Karena kasih karunia-Nya merupakan pemberian. Semata-mata hanya Allah memberikan. Baik kita selidiki bersama-sama. Apa sih kasih karunia itu? Kita harus mulai dari mengerti apa itu kasih karunia. Apakah sama kasih karunia Allah yang dulu dan yang sekarang? Apa batasannya dulu dan sekarang untuk kasih karunia Allah ini? Kasih karunia adalah hanya sederhana artinya perkenanan Allah bagi manusia. Belum semua. Perkenanan Allah bagi manusia. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Tidak semua. Karena ada tahapan kasih karunia itu. Sejak jatuhnya manusia yang diciptakan Allah, ialah Adam yang adalah nenek moyang kita. Maka Allah berkehendak untuk memulihkan dunia yang rusak ini. Dunia yang telah dicemari. Maka Allah perlu melakukannya sendiri. Kenapa? Karena Adam telah melanggar apa yang ditetapkan Allah. Ketika dia berkata, semua di sini boleh kamu. Pohon yang di tengah itu jangan kau makan buahnya. Ketika kau makan, kau pasti mati. Pastilah kau mati. Dan Allah tidak membiarkan manusia karya ciptanya mati. Allah menunjukkan kasihnya kepada mereka. Apa yang diberikan? Allah mengenakan mereka pakaian dari kulit binatang. Kalau pakaian itu dari kulit binatang, berarti apa yang terjadi dengan binatang yang punya kulitnya itu? Entah apa binatang itu. Mati. Darahnya tertumpah. Awal perkenanan Allah melalui darah. Garis bawah ini. Apa seterusnya demikian kita lihat. Bagaimana kasih karunia-Nya kepada Nuh? Kenapa Nuh memperoleh kasih karunia? Karena kecenderungan hati manusia adalah jahat. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 6 dikatakan demikian. Kecenderungan hati manusia adalah jahat. Kita semua jahat. Kok bisa jahat? Karena kita sudah dalam kuasa Dia yang telah mengambil, merusak karya ciptaan Allah. Sehingga oleh karenanya manusia itu telah berdosa. Dan oleh karena dosa satu orang, maut itu menjalar kepada semua orang, dan semua orang berbuat dosa. Tidak ada yang bisa berbuat dosa kalau dia tidak berdosa. Ya, itu harus kita ingat. Tapi bagaimana dengan kita? Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat pertama pasal yang kedua. Ada beberapa kata yang tidak dimasukkan dalam terjemahan atau ditukar penempatannya, ya. Saya membaca Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan kamu telah dihidupkannya. Perhatikan ayat 1. Dan kamu telah dihidupkannya. Kamu yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Ada kalimat dihidupkannya lebih dahulu, ya. Ayat 2. Di mana di masa lalu kamu berjalan menurut jalannya dunia ini, menurut kekuatan pangeran udara atau penguasa-penguasa angkasa, roh-roh yang jahat, ya, yang sekarang bekerja di dalam anak-anak durhaka. Anak-anak bukan orang. Tidak disebut orang-orang durhaka, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu orang-orang durhaka. Ada perbedaan orang-orang durhaka dengan anak-anak durhaka. Kita akan lihat nanti bersama-sama. Tapi kita lihat dulu dari ayat 1. Kamu telah dihidupkannya. Kamu siapa kamu ini? Tidak jauh-jauh jawabannya ada di ayat sebelumnya.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus pasal 1 ayat 22. Itulah kamu, di bawahnya ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan kamu telah dihidupkannya. Begitu harus kalimat sebenarnya. Tetapi dia mengingatkan lagi, kamu berjalan menurut jalan dunia ini, menurut kekuatan pangeran udara atau kerajaan angkasa yang sekarang bekerja pada anak-anak durhaka. Baik, saya belum puas dengan kamu ini. Ya, siapa kamu ini? Kita yang sekarang benar sudah dikatakan di atas, jemaat yang adalah tubuhnya. Tetapi kita lihat dulu ayat berikutnya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah anak-anak yang harus dimurkai. Sekali lagi kata orang itu berubah jadi anak kalau terjemahan ini ya. Anak-anak yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain yang bukan anak-anak. Siapa mereka lain? Itulah orang-orang, itulah kita. Lalu siapa kami di sini? Itulah mereka yang jatuh. Siapa mereka? Israel yang menolak Kristus. Siapa dia itu? Paulus yang masih Saulus dulu. Siapa lagi? Dan bangsa Israel yang belum atau tidak menerima pernyataan Allah di kayu salib. Bukan pernyataan Allah di sungai Yordan ketika Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Allah nyatakan perkenanannya kepada anak-anak perjanjiannya. Beda anak-anak dengan orang-orang. Kita lah ada orang-orang ya. Bukan anak Allah kita. Bukan anak Allah. Sebelumnya dulu ini kita berbicara dulu. Ya. Baik. Sekarang kembali lagi kepada kamu, kepada kita yang dulu. Kita lihat di ayat yang ke-11 dari Efesus pasal 2. Dikasih remind lagi sama Paulus. Ya, siapa kita sebenarnya? Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging secara genetikal. Itu Bapak Ibu Saudara. Hanya pengertian mereka yang keliru. Ya, tapi itu masalah lain lagi. Ada sesi berikutnya mengenai Abraham dan kita menerima berkat Allah dari situ, berkat rohaninya. Tapi hari ini kita tidak membicarakan itu. Mungkin minggu depan atau bulan depan, minggu kedua saya akan bawa kamu topik itu. Baik, kita lanjut. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Nah, ini sesuai sebutannya, ya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Maksudnya mereka yang menamakan dirinya kelompok anak-anak Allah atau orang-orang bersunat, ya. Kenapa dikatakan orang bersunat? Karena itu berbicara dagingnya. Manusia disunat, ada manusia yang tidak disunat, ya. Lanjut. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, ya. Itu kita dahulu. Apakah cukup sampai sejauh itu? Lalu apa kalau kita bukan Israel? Siapa kita? Masih belum terjawab. Kita lihat ayat 12. Bahwa waktu itu, kapan waktu itu nanti kita lihat, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Itu sebabnya dikatakan di ayat 2, kamu dahulu sudah mati, kamu berjalan di dalam jalan-jalan dunia ini.
Kita orang terhilang. Kita orang yang tidak lagi layak di mata Allah oleh karena dosa satu orang. Hapus pola pikir lama kita nanti ya. Hapus pola pikir lama kita. Jangan dipikir bahwa kita dulu sebelum mengenal kebenaran ini, apa yang kita dengar dari kebenaran yang sebelumnya, yang membawa kita kepada pengertian akan bahwa kita adalah orang Israel rohani, sehingga kita membenarkan kehidupan kita di bawah hukum Taurat. Itu nol. Tanpa harapan, tanpa Yesus, tanpa Allah. 3 hal itu, nggak usah bicara janji dan ketentuan-ketentuan. Sudah pasti, karena di ayat 11 dibilang kita bukan Israel. Hanya Israel yang memperoleh itu. Hanya mereka yang benar-benar keturunan secara genetikal dari Abraham yang memperoleh itu. Coba. Adakah pikiran Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam rumah masing-masing yang mengikuti dari live streaming ini pernah dengar firman Tuhan berkata demikian? Oke, kita lanjut. Ayat 4 dari Efesus pasal 2. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Mana mungkin tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan lalu bisa memperoleh ini? Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita ikuti urutannya. Tetapi kita baca setelah tadi dibilang tanpa Allah, tanpa pengharapannya. Lalu kapan perkenanan itu sampai kepada kita? Lalu sampai dikatakan bahwa Allah yang kaya dengan rahmatnya. Kita baca ayat ke-13 dari pasal 2 ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh bukan keturunan siapa, tidak ada janji, tidak ada apa, yang mati, yang tidak punya pengharapan, ya. Apa dikatakan di sana? Sudah menjadi dekat. Sedekat apa? Apa yang membuat kita menjadi dekat? Menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebelum darah Kristus tertumpah, apa yang terjadi dengan kita? Apa keberadaan kita sebelum darah Kristus tertumpah? Jangan bangga Bapak Ibu Saudara, saya punya kebanggaan, saya mengenal Kristus. Saya tahu dia lahir tanggal 25 Desember. Apakah benar demikian? Itu Kristus yang kita kenal dulu, bukan seperti Kristus yang sekarang yang berkenan kepada kita, yang kasih karunia-Nya sampai kepada kita. Bukan Kristus yang dulu itu. Gak ada kita di mata Kristus Yesus itu. Dulu itu gak ada. Tetapi Tuhan tahu siapa kita dulu. Siapa kita dulu di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku hanya diutus kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Bahkan dia mengutus murid-muridnya dan memberi mereka peringatan tegas. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain. Mereka itu bangsa-bangsa yang kita tidak kenal. Ya, kalau boleh saya tambahkan, ya, maaf saya tambahkan itu kalimat itu. Karena pengertian akan hal ini, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Bapak Ibu Saudara yang masih mengenal Kristus yang dulu itu, hapus. Wih, beraninya Badales mengatakan hapus Yesus itu. Ya, saya berani mengatakan itu. Kenapa? Karena wahyu rahasia Kristus yang diungkapkan kepada kita mengatakannya lebih dahulu, sehingga saya percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini sudah percaya juga, dan saya harap saudara-saudara yang ada di mengikuti live streaming percaya juga itu. Percaya sih percaya, Pak. Kalau percaya kan ada dasarnya. Kalau percaya tanpa firman itu bukan percaya namanya itu.
Itu pengertian kedagingan. Demikian benar. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama kita membuka dari 2 Korintus pasal 5. Masih suratnya Paulus, masih wahyu rahasia. Ada 13 surat Paulus di sini. Dari Roma sampai Filemon, itu wahyu yang tidak pernah diberitakan sebelumnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui bahwa Kristus yang mana yang harus kita sembah dan kita percaya saat ini. 2 Korintus pasal 5, 1 ayat saja. Atau mungkin 2 ayat lebih baik. Ayat 16. Saya akan baca seperti terjemahan apa adanya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, atau dalam kurung menurut daging, menurut yang kelihatan, ya. Ingat? Oke, kita ikut lagi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Pernah. Kita semua menilai Kristus menurut ukuran manusia. Itu iman pertama kita. Tapi apakah iman itu yang Allah ingin dari kita, Allah memperoleh perkenanan dari Allah? Iman yang seperti itu kah? Kita akan terima perkataan Yesus seperti apa yang dikatakan pada perempuan Kanaan. Tidak pantas roti untuk anak-anakku berikan kepada anjing. Anjing, 2 kali ya. Anjing-anjing. Itulah bangsa-bangsa yang bukan Israel, anjing-anjing di mata Allah. Pada waktu itu, pada waktu di mana Yesus masih manusia. Kita lanjut lagi. Ayat 16. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang, kapan? Dulu begitu manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dan saya tidak pernah lupa firman Tuhan ini. Pernah ditegaskan saudara kita, saudara muda evangelis Sostenes Fortunatus Simamora. Kalau Bapak Ibu ingin dengar pernyataan ini, silakan buka ya dari Facebook atau YouTube di Gerika Makedonia. Saya lupa tanggal berapa, saudara, tinggal cari aja namanya Sostenes. Kenapa? Kristus apa yang kita kenal sekarang? Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang penuh dengan kasih karunia. Kristus yang dulu yang pernah kita kenal adalah Kristus yang hidup dan takluk di bawah hukum Taurat. Kalau kita mengenal seperti itu, kita juga harus takluk di bawah hukum. Itu sebabnya selalu kita bilang kita orang berdosa, karena kita berada di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 4 bilang, lepas kamu dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Wow, hilang keselamatan kah? Tidak, tetapi kamu hidup di luar kasih karunia. Ketika kita hidup di dalam daging kita, menghidupkan kebenaran Tuhan karena pengertian daging kita, nol. Tidak ada kasih karunia yang kita peroleh. Nol kita di mata Allah. Zero. Kenapa nol? Karena permasalahan daging sudah selesai di daging Yesus Kristus. Karena Allah hanya melihat satu daging yang kepadanya Allah berkenan, seperti yang diungkapkannya kepada bangsa Israel di sungai Yordan. Itu iman Israel yang pertama, bukan salib. Salib dosa mereka, dan mereka harus minta ampun untuk itu. Bahkan mereka yang sudah percaya kasih karunia tetap harus bertobat, minta ampun, dibaptis, dan baru beroleh karunia Roh Kudus. Beda dengan kita. Ketika kita percaya, oh darahnya tuh, ketika juga kita dimeterai tanpa pertobatan. Roma 11 ayat 29. Silakan. Saya tidak akan membaca lagi, tapi saya sebut alamatnya. Roma 11 ayat 29. Allah tidak pernah menyesal memberikan kasih karunia kepada kita. Gitu. Baik, kita lihat di sini kembali. Ya. Anak-anak durhaka. Nah, ini yang dikatakan di ayatnya tadi. Kembali lagi ke Efesus pasal 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami ini siapa? Kami ini adalah Israel yang menolak Yesus adalah Mesias. Ya. Siapa biangnya di kami ini yang jadi biang, yang paling berdosa, manusia yang jadi patron ukuran manusia berdosa di mata Allah? Itulah Saulus yang kita kenal sekarang ini sebagai Paulus. Dan Tuhan mengangkatnya menjadi rasul bagi kita,
bangsa-bangsa bukan Yahudi. Horas, itu saya bilang tadi. Ya, mohon maaf, saya lagi belajar ini untuk tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan berbahasa Ibrani. Karena kita Indonesia punya bahasanya sendiri dan kita sudah merayakan lagi kemerdekaan kita ini. Masih kita mau berarti baku? Bangun, hai kekristenan dunia. Kalau dunia mengikuti live streaming ini, ada yang bisa mengikuti. Mungkin ada orang Indonesia di luar sana. Sayang kalau orang asing padahal mereka nggak ngerti apa yang saya ngomong ini kan. Bagi mereka ini bahasa roh. Bayangkan sesatnya kekristenan. Dibaptis, minta ampun dosa. Ada hak minta ampun dosa untuk apa kita ini? Orang kita tanpa Kristus kok sudah mati, sudah memperoleh hukuman itu kita. Hah? Kalau minta ampun sebelum dihukum. Tapi kita udah orang lain terhukum. Udah tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan, berarti sudah dihukum. Itu dibilang di ayat 1, sudah mati. Final. Tetapi ada rahasia. Tetapi ada rahasia. Menarik ini rahasianya, tapi itu nanti bagian pacaran saya mengungkapkan. Saya nggak mengungkapkan rahasia itu di sini. Saya mengungkapkan secara general. Ini wahyu yang kita baca sekarang adalah wahyu rahasia. Nggak pernah diberitakan sebelumnya. Nggak. Sebelumnya Allah nggak ada rahasia. Allah sudah bernubuat, itu udah dibilang. Hanya 2 di masa ini kasih karunia. Kasih karunia sebelum salib dan kasih karunia setelah penuh penolakan bangsa Israel itu kepada perjanjian Allah bagi mereka. Oh, apa penolak perjanjian? Perjanjian itu adalah bagian-bagian ininya aja, bagian ketentuan dari Allah dengan mereka. Tetapi yang konyolnya mereka menolak Allah. 3 kali mereka menolak Allah. Sinai, Golgota, Yerusalem, itu yang terakhir. Bangsa ini menolak Allah Tritunggal. Kasih karunia kita luar biasa. Karena saya bilang tadi rahasia. Seharusnya begitu darah Yesus tertumpah di kayu salib, pada saat darah itu tertumpah, seharusnya diproklamasikan. Hei bangsa-bangsa lain, udah selamat kamu, ini darahnya sudah tertumpah. Allah bukan Allah yang tidak setia, Bapak Ibu. Allah masih setia sama perjanjiannya kepada anak-anak pilihan. Baru 2 pelanggaran, Sinai dan Golgota. Allah menanti sampai sepenuhnya anak-anak perjanjian ini menolaknya. Dan terjadilah ketika Stefanus dirajam penuh. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Satu hal lagi kita perlu mengerti, tetapi itu nanti. Mengenai kepenuhan ya. Penuhan orang yang menolak Kristus. Kita lanjut. Di ayat yang berikutnya. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Siapa kita ini? Kita yang berada di dalam kasih karunia Allah sekarang ini. Itulah kamu dan mereka. Tidak ada perbedaan. Israel dan bukan Israel sama-sama jatuh. Jadi Israel yang menolak Mesias statusnya sama seperti kita. Tanpa Allah, tanpa pengharapan, dan tanpa Yesus. Sama. Disitulah letaknya kekuatan dari kasih karunia Allah. Perkenanan Allah. Allah nyatakan keselamatan ini bagi semua manusia, siapapun mereka. Ya, tidak terkecuali. Hanya perlu diketahui. Tidak semua bangsa Allah selamatkan serentak. Oh, bangsa lain semuanya. Tadi bangsa Israel semuanya enggak, sekarang bangsa lain semuanya tidak.
perkenanan Allah dan pemberian atau pemanggilan Allah itu berlaku pribadi lepas pribadi. Semua saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga yang di live streaming dan yang mungkin akan percaya nanti berpikir, oh, kok gitu saya belum dapat perkenanan. Dapat perkenanan. Kapan? Itu sebabnya kita percaya tidak pada waktu yang bersamaan. Kalau boleh ditanya 10 orang di sini, 10 orang waktunya ketika dia percaya Tuhan, nggak bersamaan. Kenapa dia percaya? Karena dia mendengar firman kebenaran. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman, semua firman Kristus. Ayat 13 surat itu firman Kristus. Kenapa bilang firman Kristus? Itulah wahyu rahasia Kristus. Tidak semua. Dari firman wahyu rahasia Kristus ini kita beroleh hikmat pengertian untuk kita melihat jauh ke masa yang dahulu. Bagaimana perkenanan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang kepadanya olehnya dia membuat perjanjian. Dan sebelum dengan bangsa-bangsa itu, bagaimana perkenanannya kepada Nuh. Sebelum lagi kita, bagaimana perkenanannya kepada Abel. Kepada Adam. Nah, itu yang tadi saya katakan, dia memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu perkenanan, itu kasih karunia. Kepada kita, nanti setelah Israel menolak, nanti Israel sudah menolak. Darah Kristus sudah tertumpah dan dinyatakannya kita melalui pernyataan Allah kepada orang yang paling berdosa. Siapa bilang Paulus berbalik dan bertobat? Sebagaimana yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 6. Tidak ada. Inilah kasih karunia yang berbeda. Kasih karunia yang benar-benar, kasih karunia yang benar-benar pemberian. Bukan hasil usaha kita. Kita baca itu. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Nah, kalau Bapak Ibu hari ulang tahun dapat pemberian itu bukan karunia, bukan hadiah itu. Coba kalau Bapak nggak ulang tahun, Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik akan ada yang ngasih hadiah. Ada sesuatu prestasi yang kita peroleh baru dapat sesuatu. Ini nggak ada hak, nggak ada mati, udah nggak ada pengharapan, nggak ada apa. Nih, hidup. Itu yang dikatakan pasal 2 yang pertama. Kita telah dihidupkan. Ketika kita percaya. Sebelum kita percaya, bagaimana penanggungannya? Di mata Allah, kematian Kristus adalah kematian untuk semua orang. Kematian untuk semua pelanggaran. Dan kebangkitannya adalah kebenaran bagi Allah. Semua pelanggarannya sudah ditebus. Tinggal percaya tidak kebangkitannya. Di situ kita beroleh pembenaran dari Allah. Kalau tidak percaya kita tidak ada pembenaran. Dan itu dibilang iman kita sia-sia. Kalau baru dengar kematian, sudah mati ya. Dia bukan manggil dan lain sebagainya. Sia-sia kita. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, kita lihat lagi kembali. Mari bersambung dengan yang tadi. Dengan manusia Kristus yang kita kenal. Kristus sekarang bukan manusia Kristus. Kristus yang kita kenal sekarang ini. Ya. 2 Korintus pasal 5. Kembali lagi. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Silakan seorang kalau ada yang sudah dapat bisa membacakannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih Bapak Roy Simamora. Kuncinya di mana? Di dalam Kristus, di luar Kristus tidak ada penciptaan.
Tidak ada yang tercipta di luar Kristus. Kenapa? Efesus 2 ayat 11. Tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan, apa yang mau dijadi di situ? Di situ sudah berada di bawah penghukuman kita, bukan di bawah penghukuman. Tinggal tunggu eksekusinya nanti ketika tahta putih, pengadilan tahta putih. Lalu kita bagaimana dengan kita? Adakah pengadilan kita? Oh, ada. Tapi mari kita lihat ayat 10 dari Efesus pasal 2. Itu dulu kita lihat, jangan jauh-jauh dulu. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Semua kita begitu percaya, oke, baik, sekarang saya sudah percaya. Puji Tuhan, saya hidup sekarang berbuat baik. Dan itulah saya dulu. Saudara-saudara dulu yang ada di sini. Kalau yang di luar sana mungkin sudah juga ya mengetahui, oke, kita berbuat baik, mari. Apakah benar demikian? Tidak usah percaya Yesus kalau perbuatan baik yang seperti itu yang dipikirkan kita. Itu pikiran manusia pada umumnya. Baik. Siapa sih yang tidak tahu baik dan jahat? Tapi apakah itu yang berkenan kepada Allah? Sekali lagi, perkenanan Allah atau kasih karunia Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu. Oke. Aku akan perbuatan baik yang mana kalau gitu Pak Dallas? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oh, ternyata perbuatan baik itu Allah juga siapkan. Wow, jadi yang saya pikir baik untuk saya lakukan nih, kira-kira sama nggak seperti yang Allah siapkan? Jangan menghayal, imajinasi, jangan dipakai lagi. Itu kekuatan daging kita. Ideologi kita manusia-manusia jasmania itu tidak terpakai lagi di mata. Memang dari dulu tidak terpakai, ketika ada makan buah itu sudah tidak terpakai itu. Makanya dia gantikan Yesus untuk dari padanya lah perkenanan itu kita peroleh, ya. Dipersiapkan sebelumnya. Baik, kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Silakan kalau sudah ada yang menemukannya bisa membacakannya bagi kita sekalian. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak siapa? Kehendak kita? Ayat 3 mengatakan Allah juru selamat kita yang menghendaki. Itu tadi yang dibaca Pak Charles. Semua orang diselamatkan. Kita mengerti sekarang. Oh, oke, perbuatan baik apa? Beritakan apa yang sudah kita peroleh dari Allah. Keselamatan, beritakan itu otomatis. Ketika kita percaya satu-satunya perbuatan penginjilan itu yang baik, itu yang benar. Tapi setelah itu, oke, kita berbuat baik. Oh, udah, kita baik sama orang. Udah beritakan jadi sudah, sekarang kita berbuat baik. Oh, kasih apa ya? Oh, siang kita tolong. Apakah orang yang kita tolong setelah dia selamat memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Untuk dia berbuat baik? Apa kesimpulan dari semua ini? Roma 1 ayat 16. Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan di dalam kekristenan dunia ini banyak orang percaya oleh karena kuasa Injil Allah. Tetapi tidak semua yang percaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu terjadi kesalah pengertian. Itu terjadi pengertian hingga daging bertumbuh dan berkembang. Itu terjadi menyebabkan perseteruan dan perselisihan. Kenapa? Karena tidak ada pikiran Kristus. Dari mana kita peroleh pikiran Kristus? Itu tadi, memperoleh pengetahuan kebenaran. Di mana pengetahuan itu, Pak Dallas? Roma sampai Filemon, tadi saya katakan dari situ kita baca itu, kita bisa mengerti yang sebelum dan sesudah. Sesudah apa itu? Nanti setelah kita diangkat, kita tahu apa yang terjadi sebelum itu terjadi. Kita udah tahu duluan sekarang ini.
Karena wahyu rahasia Kristus ini yang membuat mata kita menjadi terang. Mata apa? Mata ini? Bukan mata ini. Mata hati kita. Itu hal yang tidak dimiliki banyak orang Kristen yang sudah selamat. Saya tidak bisa menghakimi semua Kristen di dunia tidak selamat. Tidak. Kenapa? Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika pemberitaan salib, orang siapa sih yang nggak tahu salib sekarang? Bahkan orang yang nggak percaya dia takut lihat salib kok. Sebetulnya dia takut sama dirinya sendiri, melihat kenyataan dirinya sebetulnya mati dia di situ. Kalau dia tidak menerima salibnya, dia tidak memberikan salibnya kepada Kristus, tidak menyerahkan dirinya bagi salib itu. Baik, kita lanjut sebelum kita sampai pada kesimpulan. Satu hal, kita datang pada pengetahuan yang kebenaran, memperoleh pengetahuan kebenaran dari Roma sampai Filipi. Untuk apa? Supaya kita berbuat baik. Berbuat baik yang mana? Mari kita buka Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku Paulus menasihatkan kamu orang-orang percaya di Roma dan di Indonesia, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemana kita mempersembahkan tubuh kita? Ke atas altar firman wahyu rahasia. Pergunakanlah waktu yang ada sekarang ini untuk datang kepada pengetahuan kebenaran. Kita akan memperoleh hikmat di sana. Ya. Untuk apa hikmat yang kita peroleh? Mari kita baca ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hanya berpikir berbuat baik, gampang. Semua orang juga tahu berbuat baik itu dunia. Kita lain. Perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi nggak sembarangan kita memberitakan damai sejahtera Allah ini dengan akal pikiran daging kita untuk suatu perbuatan baik. Jangan arogan. Kita memaksakan orang-orang percaya. Oh, kemarin saya lihat kamu merokok. Oh, kemarin saya lihat kamu minum-minum. Apakah seperti itu kita menilai saudara kita? Tidak lagi. Kenapa? Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Meterai itu tidak merubah kalau orang itu merokok, orang itu minum. Rokok dan minuman akan merubah orang itu yang tadinya berjalan jadi tidur. Bukan mati ya. Orang itu orang percaya, saya bilang. Tidur dia. Di mana tidurnya? Dalam damai sejahtera Allah. Enak ya. Orang percaya bisa hidup semaunya. Benar. Di sini kemerdekaan, arti kemerdekaan dalam Kristus. Bisa hidup semuanya? Bisa, tapi Allah menghendaki itu tidak. Itu sebabnya Allah memberikan ruang pengetahuan akan perbuatan yang baik dan benar. Kita lanjut dulu ayat 2 ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, bukan kehendak daging kita, apa yang baik menurut Allah, bukan menurut kita, yang berkenan kepada Allah, bukan menurut perkenanan yang kita pikir, dan yang sempurna menurut Allah, bukan kesempurnaan yang kita pikir. Oh, saya tambahkan ini firman Tuhan ya. Kenapa saya perlu tambahkan itu? Karena kita masih hidup di dalam dua alam kehidupan, jasmania dan rohania. Roma pasal 7 kalau kita baca, itu pergelutan kehidupan orang percaya. Kenapa terjadi pergelutan itu? Karena jauh dari wahyu rahasia, sehingga daging itu mendominan dan manusia jasmani, manusia batinnya kita ketiduran dan terlena di manusia jasmania kita.
Begitu ditanya, bingung. Kok sekarang saya ada di sini? Hai kayu, rumput kering, jerami. Kamu tahu firman Paulus? Tidak. Oke. Terbakarlah dia. Roma 2 ayat 16. Kita akan dihakimi oleh Injil yang kuberitakan. Kita tidak akan dihakimi oleh kitab hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu oleh kitab Musa. Kita oleh Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kita akan dihakimi oleh firman, kasih karunia, wahyu rahasia Allah. Apakah kita punya pengetahuan di situ? Tingkat pengetahuan yang kita miliki ketika kita sedang dalam kehidupan ini berkenan kepada Allah melalui firman itu, sejauh mana? Itulah yang membuat perbedaan di antara emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya, itu nanti. Artinya apa? Kita punya kepastian untuk berada di tempat itu, di tempat kursi pengadilan Kristus, karena tidak semua orang bisa sampai di situ. Hanya mereka yang ditebus oleh darah Kristus sampai di situ. Yang tidak, mereka nanti di tahta putih. Ya, itu. Bersyukur kita. Apa yang kita syukuri sekarang ini, Bapak Ibu? Selamat, ya, sampai di situ. Oh ya, apalagi? Tahukah kita akan rugi kekal kalau pekerjaan kita terbakar? Dan kekekalan itu, ya Bapak Ibu, kalau mau berubah, nggak mau rugi, ini sekarang saatnya. Datang kepada firman kebenaran. Sebelum Tuhan menutup waktu kita. Waktu apa? Waktu perkenanannya. Waktu masa damai dan sejahtera Allah ini berlangsung. Sejak Allah menyatakan itu di kayu salib, sampai nanti dia akan datang di angkasa. Lalu kita sekalian yang ada di sini dan juga Bapak Ibu yang ada di live streaming akan bersama-sama di dalam awan. Ulang, di dalam awan. Kita bukan menyongsong Yesus di awan. Kita yang di dalam awan menyongsong Yesus di angkasa. Akan diangkat sebagaimana Yesus diangkat. Jadi di dalam awan dia naik ke surga. Kita akan alami seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah tubuhnya. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita bukan Israel rohani, ya. Tuh, balik lagi ke situ. Lupakan itu. Ya. Lupakan itu. Itulah pengharapan kita. Baik. Sebagai kesimpulan dari semuanya, tentu ada yang bertanya-tanya di luar sana. Saya yakin di dalam sini semua sudah mengerti apa yang didengar. Tapi ada yang di luar sana. Apakah saya masih punya kesempatan? Bapak pengkhotbah, lalu apa hasil akhir dari penyampaian Bapak? Apakah masih ada kita peluang? Bagaimana kita ini? Mari kita sama-sama membuka dari 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat kedua. Ini merupakan kesimpulan dari apa semua yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara percaya, Bapak Ibu Saudara yang di luar sana percaya, tar materai, nggak usah tunjukin materai, nggak ada yang bisa ditunjukin materai itu. Ada sukacita dalam diri saudara, dan itu hanya Allah dan saudara yang tahu sukacita itu. Ya, hari ini. Lalu apa yang dimaksud dengan waktu perkenanan itu? Waktu perkenanan itu adalah waktu di mana Yesus belum menyatakan dirinya di angkasa. Ketika dia menyatakan diri di angkasa, itu akhir dari waktu perkenanan. Setiap saya membaca firman, setiap saya memberitakan firman, setiap saudara Bapak Ibu memberitakan firman, bersukacitalah karena kita masih ada dalam waktu perkenanan. Waktu di mana kita punya kesempatan untuk kita tidak rugi nanti di sana. Waktu di mana kita tidak akan terbakar, pekerjaan kita hangus di sana. Jadi apa kita? Emas, perak, batu permata. Jadi apalah, yang penting gak terbakar, gak rugi.
Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia Allah. Tetapi kalau terbakar dan rugi, itu adalah perbuatan daging pada alas yang terbakar. Kasih karunia Allah tetap ada, yaitulah yang dibilang Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar, dan kamu semua membangun di atas. Hati-hati dah membangun di atas dasar ini. Itulah kita membangun oleh karena apa? Kita membangun di dalam firman kebenaran, datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Di situ Bapak Ibu sedang membaca, kita mendalami firman, Bapak Ibu sedang membangun tempat kediaman Allah yang mulia. Bukankah Bapak Ibu sekarang Allah sudah berdiam di dalam Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian adalah tubuhnya, bait Allahnya. Maukah bait Allahnya sampai di atas terbakar bait Allah itu? Tidak, Bapak Ibu. Allah tidak berkenan akan hal itu. Tapi banyak di antara kita yang mau akan itu terjadi. Dengan cara apa? Ah, sudahlah, gampang. Saya sudah selamat. Saya pasti selamat. Benar? Ya, saya nggak ada waktu. Ini ya. Waktu soalnya saya mesti punya tanggung jawab. Dan itu siapa? Orang yang seperti itu. Saya angkat tangan. Sayalah orang yang seperti itu dahulu. Saya mendengar firman kebenaran di tahun 84. Saya berkhotbah pertama kali di Bogor. Orang Bogor yang pernah sama-sama saya tahu. Dan itu juga didorong oleh Bapak guru pengajar saya itu, Bapak Yentatu. Lalu kedua kali saya berubah, saya didorong oleh saudara saya yang sekarang ada di hadapan saya, Bapak Charles. Bayangkan tahun berapa saya ketemu Bapak Charles, tahun berapa saya di Bogor. Itu di tengah itu flat, tanah rumput kering jerami itu saya. Itu sebabnya saya berucap syukur. Aduh, saya masih bisa ketemu firman Tuhan. Oh, masih ada waktu lagi dari Tuhan. Oh, masih ada perkenanan Tuhan dalam waktu ini. Oh, saya baca Alkitab ini, saya bisa punya pengertian. Bersyukur. Kalau enggak kemarin saya jadi debu. Pekerjaannya bukan sayanya. Ya, pekerjaan saya yang hangus. Dan saya menderita rugi kekalahan di sana. Saya berani nyatakan, ya paling enggak saya batu permata. Bukan tanah, rumput kering atau jerami. Bukan berwagah. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Bukan saya tidak mau menjadi emas, itu kasih karunia. Bukan saya tidak mau jadi perak, itu kasih karunia. Batu permata pun juga kasih karunia. Rumput kering jerami bukan kasih karunia. Siapa bilang? Memang kayu rumput kering itu bukan kasih karunia, itu harus sebagai. Tetapi ada fondasi di dalam kita masing-masing, yaitu Kristus Yesus yang adalah dasar dari bangun. Kita hanya memiliki itu, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya memiliki pekerjaan yang Kristus bangun ketika ia di dunia. Baik. Demikianlah firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Namun sebelum saya tutup dalam doa, saya mohon kesediaan. Sekali lagi saya mohon kesediaan Bapak Charles. Mungkin Ibu Rostani lagi mengajar sekolah minggu ya. Untuk menyanyikan lagu yang Bapak Charles dan Ibu nyanyikan. Silakan. Silakan saudara Sustenes. Saya mau semua yang ada di live streaming ini ikut mendengarkan lagu ini. Ya, ini satu pujian yang diciptakan oleh Pak Charles ya. Oke. Siapalah penciptanya, tetapi kata-kata ini sangat membangun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini tempat ini dan juga yang ada di live streaming, renungkan kembali ya apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Allah Maha Tahu. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, waktu damai sejahtera Allah, adalah waktu perkenanan itu, perkenanan Allah oleh karena damai sejahtera dalam Kristus. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Selama masih dapat dikatakan hari ini.
itulah waktu perkenanan Tuhan bagi kita. Karena ketika Allah menyatakan, ketika Kristus dinyatakan Allah di awan, di angkasa, itulah akhir dari waktu perkenanan. Ya. Dan disitulah kemuliaan dinyatakan bagi anak-anak kekasihnya yang hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita nanti akan mendengar pujian yang tadi diwakilkan Pak Charles, itu sangat luar biasa, Pak. Saya tersentuh tadi, terus terang. Segitu itu memberi saya kekuatan dalam perenungan penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih Ibu. Ya, silakan. Ini ya, karena ini live streaming ya, jadi terbuka ya. Jadi semua bisa menyaksikan dan mendengarkan lagu pujian ini. Baik, Setelah itu baru kita akan berdoa. terima kasih. Kami akan menyanyikan sekali lagi pujian ini satu kali saja. Refnya langsung selesai. Puji Tuhan. Ya. Kasih karunia Tuhan yang menyangguhkan kita untuk berubah menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki sendiri. Puji Tuhan.
Kasih Yesus yang mengikat kita semua satu kali untuk selama-lamanya. Kasih Yesus yang membawa kita berada di dalam perkenanan Allah selama-lamanya dan kekal. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Karena hanya di dalam Dialah kehidupan kita. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang daripada Allah. Di dalam firman dan wahyu rahasianya, kita manusia batiniah dikuatkan untuk menyatakan kemuliaan dan kasih kuasa Allah yang menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup dan bangkit, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan. Baik,